Ini tips bagi kita ketika kita terasa berat untuk mengerjakan sholat sunnah. Agar jangan sampai meninggalkan sholat sunnah, maka pian sholat sambil apa? Sambil duduk. Ya. Kadang kan kita koler, Pak. Apalagi imbah begawi, di sela-sela begawi, kadang koler bandar sembahyang sholat sunat rawatib. Nah, supaya pian jangan sampai meninggalkan sholat sunnah rawatib, supaya istiqomah, supaya pian mengerjakan rawatib itu secara berkesinambungan, silahkan pian sholat sambil duduk. Kenapa demikian? Karena sholat sambil duduk ketika sholat sunnah bukan rukun. Namun Nabi katakan, ketika dia sholat sambil duduk, maka setengah pahala dari yang berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini Allah masih memudahkan kita berkumpul bersama dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu salat fardu maghrib berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan menuntut ilmu agama. Insyaallah di malam ini kita akan membahas sebuah penyakit yang sering menghampiri para penuntut ilmu agama, yang sering menghampiri ahli ibadah, dan juga sering menghampiri orang-orang yang berhijrah atau mencari kebenaran, yaitu penyakit futur atau malas. Kenapa tema ini kita bahas lagi? Dikarenakan harus kita sadari bahwa kita berada di zaman fitnah yang kerusakan begitu mudah tersebar. Entah kerusakan berupa mudahnya menggibah, mudahnya membuli, menghina, tersebarnya syubhat, mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana harus kita hadapi dengan iman dan takwa. Maka jangan sampai seseorang itu futur atau malas dalam bertakwa kepada Allah ataupun menuntut ilmu agama, yang mana itu adalah modal berharga kita untuk bisa menghadapi fitnah yang begitu besar di zaman sekarang. Baik para jamaah sekalian, seperti yang ulun sebutkan sebelumnya bahwa penyakit ini menghampiri para penuntut ilmu agama. Terlebih di masa Covid sekarang yang mana sebelumnya pian terbiasa belajar secara offline tatap muka. Kemudian ketika online kita banyak mendengar teman-teman kita mengatakan sudah malas belajar. Belajar kada rami lagi Belajar itu bukan untuk mencari yang rami-raminya kada. Yang harus kita perhatikan sebagai penuntut ilmu agama, maka wajib sabar ketika belajar. Mau itu tatap muka kah atau tidakkah, online kah atau tidakkah, selama ada pembahasan tentang ilmu agama, kita pelajari. Entah dengan membaca bukunya, mendengarkan lewat radio, lewat televisi, masih bisa kita menuntut ilmu agama sekalipun online. Karena penuntut ilmu harus sabar dalam belajar, sekalipun tidak tatap muka. Dan alhamdulillah di masjid ini sudah mulai kita akan merutinkan kajian subuh dan malam. Nanti insya Allah setiap malam Kamis, bukan ulun, insya Allah kembali kita
akan belajar bersama Ustadz Ahmad Zainuddin di pekan yang akan datang setiap malam Kamis. Dan ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita mengadakan kajian offline. Tentu harus sabar dan kita berusaha meninggalkan sifat futur dan malas. Kalau seandainya tatap muka saja malas, maka menuntut ilmu model bagaimana lagi yang kita harapkan ya. Kalau seandainya secara langsung berhadapan saja malas ya, berat untuk ke masjid, macam-macam alasan, maka menuntut ilmu model bagaimana yang kita inginkan. Maka ini juga penyakit yang menimpa para dai, para ustadz. Mereka juga bisa malas, bisa futur ya. Maka sama-sama kita mengkaji agar lebih bersemangat untuk menuntut ilmu agama, ya, lebih bersemangat untuk meraih ketakwaan kepada Allah. Karena juga sebelumnya kita tidak lama berada di bulan Ramadan. Maka jangan sampai ibadahnya hanya di bulan Ramadan saja. Ketika bulan Syawal ya udah, kada mengaji lagi misalnya, kada sholat tahajud lagi misalnya, kada witir lagi misalnya. Maka itu namanya futur. Semangat ketika di bulan Ramadan, seberatan ibadah pian gawi. Namun ketika keluar di bulan Ramadan, Al-Quran sudah berdebu, ya, kemudian parut kanyang tarus, kadesing puasaan. Maka ini harus perlu diperhatikan. Jangan-jangan kita sudah terjangkiti penyakit futur. Para jamaah sekalian, seperti biasa para ulama ketika membahas sebuah istilah, maka mereka akan menyebutkan makna tema tersebut secara bahasa maupun secara istilah syar'i. Jadi yang ulun bahas sedikit tentang futur dan malas. Dan ini dua istilah yang berbeda. Futur dan malas ini adalah dua istilah yang berbeda. Kalau malas itu perasaan berat dan lemah mengerjakan sesuatu padahal dia mampu untuk mengerjakan. Itu namanya malas. Jadi kalau misalnya terasa berat padahal dia mampu mengerjakan, itu namanya malas. Nah, beda dengan futur. Kalau futur itu lebih khusus lagi, yaitu rasa malas ya, dan menunda-nunda ya, dan berat setelah dia semangat dan rajin. Nah, itu namanya futur. Contohnya bulan Ramadan. Ya, contohnya adalah bulan Ramadan. Misal dia bulan Ramadan rutin baca Quran tiap hari, rutin salat witir, rutin tahajud. Nah, kemudian ketika bulan Syawal, pertengahan Syawal, akhir Syawal, kada sembahyang witir lagi, kada membaca Al-Quran lagi, ngalih bana terasa berat. Padahal sebelumnya semangat. Dan dia mampu untuk baca Quran, mampu witir, itu namanya futur. Itu namanya futur. Kalau malas itu umum, mau sebelumnya semangatkah atau tidak semangatkah, maka dinamakan dengan malas. Contoh, bulan puasa mengaji kada, sembahyang tarawih kada, maka ketika bulan Syawal sama seperti itu, witir kada, mengaji kada, itu namanya malas. Ya, itu namanya malas. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memuji para malaikat yang mana mereka tidak futur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemahaman sebaliknya, Allah mencela futur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan sifat malaikat di surah Al-Anbiya ayat 20. Firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbihunal laila wan nahar la yafturun. Sifat malaikat kata Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa bertasbih malam dan siang, la yafturun, tidak futur, tidak malas, tidak berat. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah malam dan siang. Dan tasbih termasuk ibadah yang spesial. Makanya Allah sebutkan secara khusus di dalam Al-Quran, yusabbihunal laila wan nahar. Mereka bertasbih malam dan siang. Dan mereka tidak pernah futur. Ini adalah ciri khas dari para malaikat. Ketika mereka diperintahkan misalnya untuk sujud, maka
dari awal penciptaan dia sampai hari kiamat dia senantiasa sujud melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga pernah menegur ya para sahabat dan orang-orang beriman secara umum ketika mereka merasa berat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad kenapa demikian? Terasa berat karena berkaitan dengan nyawa. Kalau bukan karena keimanan, maka sulit untuk melaksanakan ibadah jihad. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang beriman ketika mereka malas berat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 38. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian apabila diserukan kepada kalian berangkatlah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka jihad, kata Allah, kalian merasa berat di atas permukaan bumi. Dan pertanyaan ini bukan mencari jawaban, tapi dalam rangka taubih, bertanya dalam rangka mencela. Allah Subhanahu wa taala mencela dan menegur para sahabat seandainya mereka merasa berat ketika diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan sifat malas ini adalah sifat yang sangat identik dengan orang-orang munafik. Sifat malas adalah sifat yang identik dengan orang-orang munafik. Dan orang munafik ini salat aja malas, apalagi ibadah yang lain. Salat yang begitu mulia, yang sangat afdol, bahkan Rasul katakan sebagai tiang agama. Rasul katakan sebagai pembeda antara muslim dan kafir adalah salat. Orang munafik salat saja malas, apalagi ibadah yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ilas salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang munafik membuat makar kepada Allah, padahal merekalah yang diberi makar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mereka berangkat menuju salat, maka mereka berdiri dalam keadaan malas, sambil ingin riya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, maka inilah sifat orang-orang munafik, yaitu mereka malas terhadap ibadah yang paling utama, yaitu salat. Maka kita bisa introspeksi kepada diri kita masing-masing. Jangan sampai terhadap ibadah yang paling agung ini kita malas. Maka bagaimana ibadah yang lain? Nah, makanya sahabat Abdullah bin Abbas, ya, beliau pernah mengatakan, ulun baca, kata beliau, jadi bagaimana seharusnya kita ketika kita ingin sholat? Apakah dalam keadaan malas-malasan, dalam keadaan wajah yang cemberut, apakah dalam keadaan senang ketika ingin sholat? Perhatikan kata Abdullah bin Abbas yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kata beliau, yukrahu an yaqumar rajul ila shalah wa huwa kaslan, walakin yaqumu ilaiha talqul wajhi azimur raghbah syadidul farah fa innahu yunajillaha ta'ala wa innallaha amamahu yaghfiru lahu wa yujibuhu idza da'ahu. Perhatikan kata Abdullah bin Abbas, dimakruhkan seseorang berdiri untuk sholat dalam keadaan malas. Kenapa demikian? Karena malas dalam sholat adalah sifat orang munafik. Jadi kata beliau, makruh kalau kita hendak sembahyang dalam keadaan malas. Terlebih bangun tidur, imbah bangun guring siang atau bangun guring subuh atau malam.
maka bisa pian dengan mandi sebelumnya atau memakai pakaian yang terbaik atau memakai minyak wangi supaya semangat dalam beribadah. Ini bagaimana pian semangat dalam beribadah? Misalnya pakaian tidak diperhatikan, mengeluarkan bau yang tidak sedap, kemudian misalnya berkeringatan, pulang macam-macam. Maka ini perlu diperhatikan. Beliau mengatakan, sahabat Abdullah bin Abbas, dimakruhkan seseorang berdiri untuk sholat dalam keadaan malas. Maka bagaimana seharusnya? Tetapi dia berdiri untuk sholat dalam keadaan wajah yang ceria. Nah, kata beliau, seharusnya seorang muslim itu kalau hendak sembahyang wajahnya ceria, wajahnya tersenyum, wajahnya nyaman dipandang. Dan dalam keadaan apa lagi? Azimur rogbah, berkeinginan kuat, keinginan besar untuk sholat. Syadidul farah, sangat bahagia dengan sholatnya. Nah, makanya Rasulullah SAW itu menyuruh Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, berikan kami kesenangan dengan sholat. Bahagiakan kami dengan sholat. Makanya kalau kita ingin menjadikan keluarga kita itu qurratu a'yun, pendingin mata, penyejuk hati, maka perhatikan sholat mereka. Jadi para jamaah sekalian, ketika kita sholat maka harus dalam keadaan bahagia. Nah, ini cara orang bahagia itu beda-beda ya, bermacam-macam. Tapi kita bisa katakan ketika pian ingin sholat memakai minyak wangi, kemudian memakai pakaian yang baik ya. Selawar handap boleh, tetapi kalau ada selawar yang panjang lebih bagus lagi. Kadang kayak selawar handap ya, walaupun menutup aurat tidak enak untuk dilihat walaupun sah. 3/4 misalnya, ya pian panjangi lah. Jangan juga cuma menutup lutut. Handap bandar, kau dibawa main futsal. Jadi perhatikan pakaian supaya mood itu meningkat ya. Kemudian pian bisa iringi ketika dari rumah sampai ke masjid dengan zikir, zikir. Supaya kita sudah ingat kepada Allah dari awal sebelum sholat. Itu meningkatkan mood kita ketika ingin sholat. Karena ketika sholat kita diperintahkan jangan sampai dalam keadaan malas, tapi dengan wajah yang berseri-seri, kemudian keinginan yang kuat dalam sholat, kemudian dalam keadaan bergembira. Kenapa dia dituntut demikian? Fa innahu yunajillaha ta'ala, karena dia sedang bermunajat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Munajat itu artinya apa? Kalau kita bermunajat kepada seseorang, berarti kita berbicara berdua-duaan secara rahasia. Itu namanya munajat. Seseorang yang sholat seakan-akan dia berbicara kepada Allah secara rahasia, secara lebih serius. Maka harus dengan wajah yang berseri-seri dengan perasaan gembira. Kita punya tamu misalnya, hujan kah? Pas angin. Kita misalnya punya tamu, orang ini kita segani, kita hormati. Namun ketika pas sidin beelang, kita merangut harus, kira-kira nyaman gak ada sidin? Kada nyaman. Kita pun mungkin akhirnya melihat reaksi sidin kada nyaman karena kita merangut harus. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah banyak memberikan nikmat kepada kita dari sejak lahir sampai sekarang. Maka karena dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah berada di hadapannya yang senantiasa mengampuninya, yang mengabulkan doanya ketika dia berdoa, maka jangan sampai kita sholat dalam keadaan malas, tetapi dengan wajah yang ceria, keinginan yang kuat, dan dalam keadaan bergembira. Kemudian di dalam hadis, maka di antara doa Rasulullah SAW adalah meminta perlindungan kepada Allah dari sifat apa? Sifat malas. Ini Nabi saja yang begitu rajin, semangat dakwahnya luar biasa, semangat beramar ma'ruf bernahi mungkar luar biasa, tetap berdoa kepada Allah minta perlindungan dari penyakit malas. Maka bagaimana dengan kita yang berada di zaman yang serba banyak kerusakan ya. Kerusakan fitnah macam-macam ya. Mudah bermaksiat. Kita
Kalau zaman dulu ya, para ulama itu ketika mereka ingin menjaga keluarga mereka dari fitnah, maka berada di dalam rumah. Ya. Namun zaman sekarang, kerusakan itu pun juga bisa berada di dalam rumah. Bahkan banyak anak-anak zaman sekarang itu antisosial, kadang akan keluar rumah di kamar aja. Ini bibadahkah di kamar? Bekholwatkah? Kadang sekali main HP seharian mah. Jadi antisosial kadang akan berkawanan lagi. Ketujuh menyendiri, yang ini bahaya. Orang yang suka menyendiri itu bahaya. Sangat disukai oleh syaitan. Jadi di zaman sekarang di rumah pun bahkan bisa menjadi sumber kerusakan. Ada televisi, tontonan yang keji, yang mungkar, ya, kemudian juga HP dan seterusnya. Nah, di antara doa Rasulullah SAW yang Rasul senantiasa berlindung adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini sangat bagus kita amalkan. Dari 4 hal Rasul meminta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Yang pertama, langsung Nabi meminta perlindungan dari sifat malas. Yang kedua, wal haram, dari kepikunan. Pikun itu adalah penyakit yang biasanya diderita oleh yang sudah berumur, yaitu suka lupa. Misalnya kadingat anak kacamata padahal di dahi dan seterusnya. Jadi itu sifat pikun termasuk yang Nabi minta perlindungan kepada Allah. Yang pertama minal kasal, dari sifat malas. Yang kedua haram, pikun. Yang keempat ma'tham, dosa. Yang kelima maghram, terlilit hutang. Ya, Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, sungguh aku berlindung kepada Engkau. Langsung yang pertama yang Nabi minta adalah minal kasal, berlindung dari sifat malas. Yang kedua kepikunan, yang ketiga ma'tham, dosa, yang keempat adalah terlilit hutang. Kenapa malas ini yang pertama yang Rasul ucapkan? Yang Rasul minta perlindungan darinya. Karena kalau sudah malas, maka ketaatan tidak dikerjakan. Sembahyang pun koler akhirnya, puasa koler, silaturahmi koler. Ya kalau koler itu seberatannya jadinya. Bahkan malas ini bukan cuma masalah agama yang dicela, dunia pun malas dicela. Piring bahamburan kada dibasuh, disambati akhirnya. Kada begawi koler ya, disambati akhirnya. Bukan cuma masalah agama, bahkan masalah dunia pun kita akan dicela ketika malas. Maka ini perhatikan para jamaah sekalian, kita harus mengandalkan juga yang namanya doa, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal haram wal ma'tham wal maghram. Meminta perlindungan kepada Allah dari sifat malas, pikun, dosa, dan terlilit hutang. Nah, ini luar biasa juga ya. Ketika banyak punya hutang dan sulit untuk menunaikan, maka itu tidak merasa aman siang dan malam, ngalih pian hidup. Khawatir tetamu kawan ditagih dan macam-macam. Tapi di zaman sekarang yang berhutang itu lebih ganas daripada yang dihutangi, lebih ganas daripada yang menghutangi. Ditagih sarik-sarik, dilaporkan ke polisi, ada baik di zaman sekarang. Yang dihutangi melaporkan polisi kepada orang yang menghutangi karena mungkin berlebih-lebihan ketika menagih, mencemarkan nama baik. Akhirnya yang dihutangi melaporkan polisi kepada orang yang menghutangi. Subhanallah. Zaman sekarang ya, yang dihutangi lebih ganas daripada yang menghutangi. Kemudian juga ada sebuah hadis yang dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari. Kata sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas mengatakan Rasulullah SAW berkata kepada Abu Tolhah. Ini perhatikan pesan Rasul kepada Abu Tolhah. Kata Abu Tolhah, saya, bentar. Ini perkataan Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, fakuntu akhdimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama nazala fakuntu asma'uhu yukthiru an yaqul
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhni wal jubun. Al-hadits. Kata sahabat Anas bin Malik, maka saya dulunya senantiasa berkhidmah atau menolong atau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau singgah. Maka saya selalu mendengar Nabi banyak membaca. Nah, ini kan pengakuan Anas bin Malik. Karena seringnya beliau bersama Nabi, maka sahabat Anas sering mendengar Nabi memperbanyak doa ini. Apa itu? Kata Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa beliau yang sering didengar oleh sahabat Anas. Allahumma inni a'udzubika minal ham. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada Engkau dari ham. Yaitu apa? Duka cita. Kemudian wal hazan, kesedihan. Wal ajz dan lemah. Wal kasal dan malas. Wal bukhul dan pelit. Wal jubun dan apa? Pengecut. Wa dhala'id daini dan hutang yang sulit. Maksudnya apa? Misal pian menghutangi orang, ternyata orang ini sulit membayar. Itu termasuk yang Nabi minta perlindungan. Jadi kalau kita menghutangi, kita berharap yang menghutang ini mudah membayar. Maka misalnya ketika pian menghutangi orang, ketika ditagih, inya kayak macan, kayak singa. Nah, maka pian doa seperti ini bagus. Untuk apa? Mudah-mudahan dia mudah membayar hutangnya kepada pian, terlebih dengan jumlah yang banyak. Kemudian juga terakhir, wa ghalabatir rijal, dan dikalahkan oleh musuh. Ini doa yang bagus yang ternyata sahabat Anas sering banyak mendengar Rasul membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzun wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada Engkau dari duka cita dan kesedihan dan malas dan lemah dan malas dan bakhil, pengecut, kemudian hutang yang sulit dan juga dikalahkan oleh musuh. Nah, kemudian dari dua hadis ini ada penjelasan dari Imam Ibnu Battal dalam kitab beliau Syarah Sahih Bukhari. Kata Imam Battal, al-isti'adzatu minal ajzi wal kasal li'annahuma yamna'anil abda min ada'i huquqillah wa huquqi nafsihi wa ahlihi. Kata Imam Ibnu Battal, meminta perlindungan dari sifat lemah dan malas. Nah, kenapa Rasulullah SAW dalam doanya beliau meminta perlindungan kepada Allah dari sifat lemah dan malas? Kenapa demikian? Karena keduanya menghalangi hamba dari menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama, malas dulu mengerjakan yang sunnah. Dibiarkan malas, akhirnya malas mengerjakan yang wajib. Nah, dimulai dari yang sunnah. Jadi kalau sudah mulai malas, kalau tidak diobati maka yang lain pun akan merambat malas pian. Dikhawatirkan dia malas menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia akhirnya juga mencegah seorang hamba dari menunaikan dirinya sendiri, menunaikan hak dirinya sendiri. Malas menuntut ilmu agama, hak dirinya sendiri menuntut ilmu agama, dan seterusnya. Kemudian juga malas untuk menunaikan hak keluarganya, malas mencari nafkah, ya, malas mengajarkan anak-anaknya dan istrinya, mengajarkan agama, akhlak dan seterusnya. Maka malas ini adalah sumber keburukan karena bisa menelantarkan hak-hak yang harus kita tunaikan. Entah hak kita kepada Allah, hak diri kita, kemudian hak keluarga kita. Kemudian masih hadis yang berkaitan tentang sifat malas atau futur. Ada sebuah hadis yang ternyata di dalam hadis ini ada cerita mengenai dilarangnya seseorang itu berlebih-lebihan dalam ibadah karena dikhawatirkan bisa futur atau malas.
Perhatikan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, namun lafaznya dari Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjidah wa hablum mamdud baina sariyataini. Faqala ma hadza? Qalu li Zainab tusalli fa idza kasalat aw fatarat amsakat bih. Faqala hulluhu liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza kasala aw fatara qa'ada. Ini perhatikan, ini sangat bagus bagi orang yang sangat semangat ketika beribadah. Jangan sampai semangatnya malah membuat dia futur. Ya, perhatikan. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Masjid Nabawi. Dan ternyata ketika beliau masuk, maka ada tali yang terbentang di antara dua tiang. Ini kedua tiangnya Bang lah. Pada kalau kita menggambarkan, anggap antara ini antara apa ini mimbar lawan itu nah. Pas pian masuk ada tali misalnya di saf yang pertama. Maka Nabi bertanya, apa ini? Apa tali yang membentang di antara dua tiang ini? Maka para sahabat menjawab, ini milik Zainab kalau dia ingin sholat. Kalau dia ingin sholat. Maka apabila dia malas atau futur, dia bergantung berpingkut di tali itu. Berarti apa? Karena semangatnya beribadah Zainab, akhirnya apa? Memaksakan ketika misalnya beliau capek atau uyuh, malah tetap berdiri dalam keadaan bergantung. Kemudian, jadi kalau sidin malas atau futur, maka beliau bergantung di tali tadi sehingga bisa sholat dalam keadaan berdiri. Perhatikan bagaimana reaksi Nabi SAW. Maka Rasul mengatakan, hulluhu, cabut tali ini. Dilepas, Rasul memerintahkan para sahabat untuk melepas tali itu. Kemudian Rasul menyuruh, hendaklah sholat salah seorang di antara kalian ketika dalam keadaan semangat, ketika dalam keadaan rajin. Nah, ketika dia dalam keadaan malas, kata Rasul, fa idza kasala aw fatara qa'ada. Maka apabila dia malas atau futur, maka hendaklah dia duduk. Nah, kemudian para jemaah sekalian, kan berdiri itu hukumnya apa ketika sholat? Dirinci. Kalau sholat wajib hukumnya rukun, kalau sholat sunnah maka bukan rukun berdiri. Konteks sholat di sini sholat apa? Sholat sunnah. Jadi ketika pian misalnya terasa malas, terasa berat atau terasa uyuh, maka kalau pian kada kau berdiri, karena kalau pian berdiri misalnya kada khusyuk lagi, maka sholatlah sambil duduk. Karena terkadang ketika kita sholat sambil duduk lebih semangat. Untuk apa kita sholat sambil duduk? Agar jangan sampai meninggalkan sholat sunnah tersebut. Dan juga agar kita jangan berlebih-lebihan ketika sholat. Rasul mengatakan, hendaklah sholat salah seorang di antara kalian ketika dia semangat. Ketika semangat, dia lebih bisa khusyuk di dalam sholatnya. Jadi kalau sudah uyuh, kalau sudah misalnya menggatar batis pulang, maka pian sholat aja sambil duduk. Dia lebih semangat, bahkan bisa lebih khusyuk. Ini tips bagi kita. Ketika kita terasa berat untuk mengerjakan sholat sunnah. Agar jangan sampai meninggalkan sholat sunnah, maka pian sholat sambil apa? Sambil duduk. Ya. Kadang kan kita koler, Pak. Apalagi imbah begawi, di sela-sela begawi, kadang koler bandar sembahyang sholat sunat rawatib. Nah, supaya pian jangan sampai meninggalkan sholat sunnah rawatib, supaya istiqomah, supaya pian mengerjakan rawatib itu secara berkesinambungan, silahkan pian sholat sambil duduk. Kenapa demikian? Karena sholat sambil duduk ketika sholat sunnah bukan rukun. Namun Nabi katakan, ketika dia sholat sambil duduk, maka setengah pahala dari yang berdiri. Namun demi untuk mengistiqomahkan ibadah kita, jangan sampai meninggalkan sholat sunnah rawatib, maka pian bisa sholat sambil duduk. Daripada tidak dikerjakan sama sekali. Nah,
Perhatikan dalam hadis tadi, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Kata beliau, kata Imam Nawawi, fihil hatsu 'alal iqtisad fil ibadah. Hadis ini menunjukkan motivasi atau anjuran untuk sederhana dalam beribadah. Jangan sampai berlebih-lebihan sehingga mengakibatkan kita tidak khusyuk ketika beribadah. Maka sedang-sedang saja. Kemudian wan nahyu 'anit ta'ammuq, dan juga larangan terhadap keras ketika beribadah atau memaksakan ketika beribadah. Kalau misalnya sudah tidak sanggup berdiri, maka jangan bergantung, salatlah sambil duduk. Kemudian hadis ini juga menunjukkan wal amru bil iqbal 'alaiha binasyat, perintah untuk menghadap salat dengan semangat. Ya. Maka kalau sudah terasa capek, kalau seandainya pian berdiri kada khusyuk lagi, maka salatlah sambil duduk supaya lebih semangat. Kemudian kata beliau, dan bahwasanya apabila dia futur maka hendaklah dia duduk sampai hilang futurnya. Jangan diopang, yang salat sunat duduk terus. Kalau sudah semangat maka berdiri. Jadi fungsinya ketika pian duduk, ketika sholat ya, duduk agar menghilangkan futur. Kalau pian semangat maka silahkan pian berdiri kembali. Kemudian hadis yang berikutnya masih seputar futur. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan yang dia dulunya senantiasa qiyamul lail, lalu akhirnya dia meninggalkan qiyamul lail. Asalnya rajin bulan Ramadan, ini pas benar. Rajin qiyamul lail di bulan Ramadan, imbah Syawal ampih. Rajin baca Al-Qur'an di bulan Ramadan, imbah bulan Syawal ampih. Ini persis seperti hadis ini. Ya. Maka kenapa Rasul menyuruh sahabat Abdullah bin Amr bin As, jangan seperti orang itu. Dulunya rajin qiyamul lail, sekarang dia meninggalkan qiyamul lail. Apa alasannya? Kenapa dia bisa demikian? Kata Al-Imam Mubarakfuri dalam kitabnya, beliau mengatakan, apa makna si fulan ini yang dulunya dia suka qiyamul lail? Maknanya adalah dia senantiasa kebanyakan malam atau seluruh malamnya qiyamul lail. Dulunya dia kebanyakan malam atau seluruh malamnya dia senantiasa qiyamul lail. Namun akhirnya dia meninggalkan qiyamul lail sama sekali. Kenapa demikian? Karena dia memaksakan untuk qiyamul lail. Akhirnya timbul futur sehingga meninggalkan sama sekali. Maka di sini menunjukkan bahwasanya jangan sampai berlebih-lebihan dalam masalah ibadah. Beribadalah kepada Allah semampu kita. Kenapa demikian? Dikhawatirkan ketika dia berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, timbul futur karena tidak mampu, akhirnya dia meninggalkan sama sekali. Padahal yang diinginkan dan dicintai oleh Allah adalah yang berkesinambungan sekalipun sedikit. Contoh misalnya witir setiap malam cuma serakaat, silahkan pian teruskan rutin. Kalau dirasa mampu tambah 3 rakaat. Jangan sampai langsung 13. Hanya pian mengetahui bahwasanya witir itu kada bulan puasa aja. Di luar bulan puasa pun diwajibkan witir, langsung pian 13. Selama seminggu, akhirnya besoknya kada berwitir lagi. Kada ba'diyah isya pulang. Maka luput banar. Maka dimulai dulu dengan yang pian mampu. Kalau dirasa pian hendak menambah dan pian mampu, maka silahkan. Sehingga jangan sampai kata Rasulullah kepada Abdullah bin Amr bin As, jangan sampai si fulan itu jangan sampai kayak si fulan. Dulunya dia senantiasa qiyamul lail di malam hari,
namun sekarang dia meninggalkan sama sekali karena dia berlebih-lebihan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian perkataan salafus saleh terkait futur atau malas. Perkataan salafus saleh terkait futur atau malas. Sudah azan kah? Belum, loh. Perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang kita bacakan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Inna lihadhil qulub iqbalan wa idbaran. Fa idza aqbalat fakhuduha bin nawafil wa in adbarat fa'alzimuhal faraid." Ini tips ya. Kata beliau, Umar bin Khattab mengatakan, sesungguhnya hati ini memiliki kemajuan dan kemunduran. Kata Umar bin Khattab, sesungguhnya hati ini memiliki kemajuan dan kemunduran. Maka apabila dia memiliki kemajuan atau semangat, maka pergunakanlah untuk yang sunnah-sunnah. Jadi kata beliau, sesungguhnya kita memiliki hati yang terkadang ada kemajuannya, ada kemundurannya. Nah, ketika ada kemajuannya, maka gunakanlah untuk mengerjakan yang sunnah. Dan apabila jika dia mundur, hati ini ada kemunduran, maka lazimilah yang fardu. Jangan sampai ketika mundur malah meninggalkan yang fardu. Artinya apa? Maka ketika kita semangat, maka pergunakanlah untuk mengerjakan amalan-amalan yang sunnah. Namun ketika ada kemunduran, maka lazimilah yang fardu sehingga tidak melalaikan yang wajib. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya hati ini ada kemajuan dan kemundurannya. Maka apabila di masa kemajuannya, maka pergunakanlah untuk mengerjakan yang sunnah. Dan apabila ada kemundurannya, maka lazimilah yang fardu. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud juga pernah mengatakan, yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, la tughalibu hadzal laila fa innakum lan tutiquhu fa idza na'isa ahadukum falyansarif ila firashih fa innahu aslamulah. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, janganlah kalian mengalahkan ini malam. Maksudnya adalah beribadah semalam suntuk. Maka sesungguhnya kalian tidak akan sanggup, kata beliau. Maka apabila mengantuk salah seorang di antara kalian, maka pergilah ke kasurnya. Kenapa demikian? Karena itu lebih selamat untuknya. Karena kalau seandainya dia memaksakan semalam suntuk, padahal sudah ngantuk, dikhawatirkan tidak sanggup lagi kemudian meninggalkan ibadah di malam hari sama sekali. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang atharul futur atau malas, yaitu pengaruh sifat futur dan malas. Maka sebagaimana sifat-sifat buruk yang lain seperti hasad menimbulkan takabur ya dan seterusnya, maka futur dan malas pun ada pengaruhnya. Yang pertama adalah menunjukkan lemah tekadnya. Orang yang futur, malas ya, tidak berusaha mengobatinya, maka itu menunjukkan dia memiliki tekad yang lemah. Maka seorang penuntut ilmu itu harus memiliki tekad yang kuat ketika belajar. Ketika lemah ya sudah. Ketika pandemi offline ya sudah, dia tidak belajar sama sekali. Padahal kan cara untuk belajar masih banyak. Bisa mendengarkan di YouTube, online, langsung macam-macam ya. Maka seorang penuntut ilmu harus punya tekad yang kuat. Dan inilah yang membedakan antara kita dengan ulama zaman dulu. Ulama zaman dulu dengan sarana yang sangat terbatas, mereka tetap menjadi ulama yang luar biasa. Ya. Mereka tidak ada HP, tidak ada alat tulis yang begitu lengkap di zaman sekarang. Kadang mereka safar antar negara jalan kaki, subhanallah.
tekad yang sangat kuat. Kada kayak kita Bang, misalnya skala kita kan belajarnya cuma antar Banjar, Banjar Timur, Selatan, Utara. Kalau mereka menuntut ilmunya antar negara. Di kota Baghdad habis sudah ilmunya, meninggal sudah gurunya ke lain, pulang ke negara yang lain, subhanallah. Ya, dan itu sulit di masa zaman dulu, tidak ada mobil, tidak ada pesawat, jalan kaki subhanallah. Namun karena tekad yang begitu kuat dan besar, menjadikan mereka namanya harum dalam kitab-kitab yang mereka karang. Itu para ulama zaman dulu. Padahal kita dengan mereka sama dulunya ketika bayi, sama-sama tidak memiliki ilmu. Ulama zaman dulu, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, ketika mereka dilahirkan sama seperti kita, tidak memiliki ilmu apapun. Ya. Namun ketika mereka beranjak dewasa, mereka semangatnya sangat kuat, tekadnya sangat kuat, itulah yang membedakan mereka dengan kita. Ya, ulama zaman dulu. Maka orang yang memiliki futur, ya maka pengaruhnya adalah membuat tekadnya lemah. Ya. Jauh sedikit belajar sudah koler. Padahal cuma di fal 8 misalnya, rumah di fal 7. Kadang kan yang jauh-jauh itu menunjukkan tekadnya lemah. Kemudian pengaruh futur dan malas juga adalah at-tathaqul fil ibadat. Berat dalam beribadah. Ini sudah tentu ya. Ketika malas dan futur maka otomatis pengaruhnya adalah berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pengaruh yang buruk dari futur dan malas juga adalah yuaddi bihi ila tarki ba'dil faraid, bisa membawa kepada meninggalkan sebagian yang fardu. Ini sangat bahaya. Nah, ketika diawali dengan malas terhadap perkara yang sunnah, yang tidak wajib, dikhawatirkan merambat meninggalkan sebagian yang wajib. Ini yang kita khawatirkan, meninggalkan sebagian yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pengaruh buruk futur dan malas adalah ta'atsuru man haulahu bihi wa khassatan idza kana qudwatan li ghairi. Ini juga perhatikan. Di antara dampak buruknya adalah dia bisa mempengaruhi orang yang di sekitarnya. Ini bahaya. Kalau misalnya orang yang di sekitar kita kita sendiri misalnya futur, malas, bergaul dengan orang yang di sekitar kita. Orang yang di sekitar kita pun juga bisa ikutan futur dan malas. Makanya di antara obat untuk menghilangkan futur dan malas, kawani orang yang rajin. Nah, seperti itu ya. Maka sebaliknya, ketika kita berteman dengan orang yang malas, yang futur, kita pun bisa terpengaruhi. Atau ketika kita sendiri yang futur dan malas, maka orang yang terdekat kita pun menjadi futur dan malas. Terlebih yang futur dan malas ini adalah orang yang dijadikan sebagai panutan. Sebagai panutan, ya, entah tokoh agama, tokoh masyarakat, pemimpin daerah, dia sendiri malas gotong royong, maka bagaimana rakyatnya. Maka ini yang dikhawatirkan ya, ketika pemimpin atau misalnya panutan atau ustadz sendiri malas, maka bagaimana orang yang di sekitarnya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah indikasi futur atau malas. Kapan bisa kita katakan kita ini bisa terkena sifat futur dan malas? Indikasinya apa? Atau tandanya apa? Kita terkena sifat futur dan malas. Yang pertama adalah qaswatul qalbi, hati yang keras. Maka bisa jadi hati yang keras sulit menerima nasihat, bisa jadi disebabkan awalnya karena malas dan futur. Kenapa demikian? Karena hati yang keras itu disebabkan jauh dari perbuatan ketaatan. Dan jauh dari perbuatan ketaatan bisa disebabkan karena malas dan futur. Akhirnya hatinya keras untuk menerima nasihat. Maka cara melunakkan hati diantaranya adalah dengan membaca, memahami isi Al-Quran dan kita amalkan. Maka ini termasuk hal yang melembutkan hati kita. Itu senantiasa bermuamalah dengan Al-Quran. Maka pian bisa bandingkan di bulan Syawal dengan bulan Ramadan. Pian merasa lebih lembut mana hati pian ketika di bulan Ramadan kah atau di luar bulan Ramadan kah?
Lebih semangat mana ketika pian beribadah kepada Allah di bulan Ramadan? Kata tadi selain di bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Kenapa? Karena pian sibuk bermuamalah dengan Al-Qur'an. Itu yang menyebabkan kita mudah untuk melaksanakan ketaatan sehingga hati kita menjadi lunak, tidak keras. Dan tentang hati yang keras ini, seorang ulama yang bernama Malik bin Dinar mengatakan, arba'un min alamis syaqawah qaswatul qalbi wa jumudul aini wa tulul amal wal hirsu 'alad dunya. Imam Malik bin Dinar mengatakan 4 tanda celaka. Kata beliau 4 tanda celaka. Yang pertama adalah qaswatul qalbi, hati yang keras. Hati yang keras sulit untuk menerima nasihat sekalipun yang menasehati adalah orang yang paling dia segani dan dia paling hormati. Sulit untuk menerima. Kemudian yang kedua adalah tanda celaka adalah jumudul aini, kering mata atau mata yang kering. Maksudnya apa mata yang kering? Ngalih, menangis. Bukan menangis karena kededa duit, bukan. Susah menangis ketika mengingat perbuatan maksiat atau menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bahaya. Jarang menangis karena Allah. Entah menangis karena kekurangan pian, menangis misalnya pernah durhaka kepada orang tua, menangis dulunya sering melakukan perbuatan maksiat, menangis misalnya lalai ketika mengerjakan yang wajib, ketika itu jarang, bahkan air matanya kering sama sekali, maka itu bahaya. Kemudian yang ketiga, tanda celaka kata beliau adalah tulul amal, panjang cita-cita. Panjang cita-cita dan harapan. Namun tidak digaui, akhirnya tidak kesampaian. Kemudian yang terakhir adalah tamak terhadap dunia. Karena bisa membawa terhadap mengerjakan perbuatan yang haram. Yang penting dunia dapat, mau halal kah haram kah riba kah dia gawi terus. Kenapa? Karena tamak terhadap dunia. Kemudian indikasi yang kedua dari sifat futur adalah at-takasul anit ta'ah, malas dalam melaksanakan ketaatan. Ini juga indikasi dari futur, yaitu malas untuk melakukan ketaatan, terlebih seperti ibadah menuntut ilmu agama. Ibadah yang harus sangat kita perhatikan di zaman serba fitnah di masa sekarang. Maka senantiasa kita harus menuntut ilmu agama. Terlebih subhanallah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjid kita sudah dibuka kajian tatap mukanya ya. Maka yang pian perhatikan tentu protokol kesehatan, kemudian juga semangat pian menuntut ilmu agama, kemudian juga pian perhatikan keikhlasan pian perbaharui ini niat. Ya. Karena kalau sudah tatap muka pun malas, maka model menuntut ilmu apalagi yang pian harapkan. Ya. Kalau seandainya tatap muka pun malas, apalagi pian online, apalagi di hadapan YouTube, susah ya. Mungkin pian sambil makan, sambil kada baju mendengarkan. Kalau di masjid kan pian bisa fokus. Ya. Ini perhatikan para jamaah sekalian. Kemudian yang berikutnya, di antara indikasi kena penyakit futur adalah al-ibti'ad anil jalisis sholih, menjauh dari teman yang soleh, teman yang rajin beribadah, teman yang rajin menuntut ilmu. Ini bisa dia kena futur dan sifat malas. Orang yang rajin, orang yang soleh dia jauhi. Terlebih dia misalnya menjauhi ulama, menjauhi majelis ilmu agama. Makanya ulun sering tekankan menuntut ilmu harus sabar. Contohnya apa? Contohnya misalnya pian ada seseorang yang tidak menyukai pian dalam sebuah majelis. Apakah pian merajuk karena majelis lagi? Maka jawabannya jangan. Karena kita menuntut ilmu agama, mau orang suka kah tidakkah tetap kita hadir ke majelis ilmu agama. Tetap ke masjid untuk menuntut ilmu agama. Jangan sampai meninggalkan masjid karena ada orang yang tidak suka dengan pian. Karena menuntut ilmu harus sabar. Kita tidak peduli orang suka kah kadakah, kita tetap berdakwah, tetap belajar ya. Maka jangan sampai meninggalkan masjid, meninggalkan ilmu karena ada permasalahan antar sesama jamaah. Pian harus sabar tetap menuntut ilmu agama. Jangan sampai meninggalkan masjid, majelis ilmu dan orang-orang soleh.
Kemudian di antara indikasi juga terkena penyakit futur adalah menyia-nyiakan waktu dan tidak memanfaatkannya. Menyia-nyiakan waktu dan tidak memanfaatkannya. Ini sangat identik dengan orang yang malas menyia-nyiakan waktu. Dan sebagai motivasi kita agar senantiasa mengisi waktu kita, perhatikan perkataan seorang imam, seorang tabi'in yang masyhur yang bernama Al-Hasanul Basri. Beliau mengatakan, ini sebagai motivasi kita, sebagai muhasabah kita terhadap waktu kita sendiri. Karena waktu luang adalah nikmat. Waktu luang adalah nikmat yang Allah pasti tanyakan kepada kita. Kata Imam Hasan al-Basri mengatakan, min alamati iradillahi ta'ala an mu'min an yaj'ala syughlahu fima la ya'nihi. Kata beliau, di antara tanda Allah berpaling kepada seorang mukmin. Apa tandanya? Allah menjadikan kesibukannya dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Ini pian bayangkan, kita sibuk dengan hal yang sia-sia, itu tanda, kata beliau, tanda Allah sudah berpaling kepada dia. Apalagi waktunya dihabiskan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih berpaling lagi Allah dari orang tersebut. Jadi hanya sekedar kita mengisi waktu kita dengan hal yang sia-sia, kata beliau, itu sudah menunjukkan Allah berpaling dengan dia. Maka bagaimana kalau seandainya dia mengisi waktunya dengan perbuatan maksiat? Jadi indikasi terkena penyakit futur adalah banyak menyia-nyiakan waktu. Dan ulun-ulang, waktu yang kosong adalah nikmat, adalah termasuk bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia banyak lalai darinya. Satu apa? As-sihhah, waktu kesehatan. Yang kedua adalah al-faragh, yaitu waktu luang. Waktu yang kosong, yang luang termasuk bagian dari nikmat yang Allah katakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan benar-benar ditanyakan pada hari kiamat tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk waktu yang kosong. Kemudian di antara indikasi futur adalah al-fawdawiyatu fil amal, berantakan dalam bekerja, berantakan dalam beramal, berantakan dalam beraktivitas, tidak disiplin, ya, suka terlambat, rumah berantakan, pekerjaan berantakan, keluarga berantakan karena malas dan futur. Itu bisa kita rasakan masing-masing. Kemudian di antara indikasi futur juga adalah tidak marah ketika kehormatan Allah dirusak. Tidak marah ketika kehormatan Allah dirusak. Kenapa demikian? Karena dia malas beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Ya, contoh misalnya dia melihat keluarga dia kada sembahyang. Karena dia sendiri malas, akhirnya dia menegur pun malas. Kemudian apa? Tidak marah ketika kehormatan Allah dirusak. Hak Allah tidak ditunaikan, dia tidak marah. Dia sendiri malas, maka bagaimana dia bisa marah ketika ada orang yang melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia terhadap perkara mungkar dia cuek. Akhirnya dia tidak tegur. Padahal kan apa hukumnya menegur, bernahi mungkar? Kalau kita sendirian hukumnya fardu ain. Namun ketika kita banyak maka hukumnya fardu kifayah. Cukup satu orang maka gugur kewajiban yang lain. Nah, biasanya menjadi fardu ain ini kalau kita sebagai kepala keluarga, melihat istri kita kada sing sembayangan, melihat bini kita keluar auratnya masih terbuka, memakai minyak wangi, perempuan enggak boleh. Maka jangan sampai kita malas menegur karena kita sendiri yang malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan para jamaah sekalian, nasib agama keluarga kita, jangan sampai kita malas untuk bernahi mungkar, tidak menegur kesalahan mereka. Seorang suami itu akan diminta pertanggungjawabkan ketika dia tidak mendidik keluarganya, tidak mendidik istrinya, dan seterusnya. Namun berbeda ketika istri itu tidak diminta pertanggungjawabkan ketika suaminya misalnya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun secara umum kewajiban kita adalah bernahi mungkar. Nah, termasuk malas untuk bernahi mungkar adalah disebabkan dia
dia futur. Akhirnya dia tidak marah ketika hak Allah dilanggar. Kemudian, masih panjang Pak ini. Sedikit lagi Pak. Sebab futur. Yang pertama adalah lalai dari berzikir. Lalai dari berzikir kepada Allah. Maka sebaliknya, obat malas dan futur adalah berzikir. Ya. Jadi sebab futur adalah malas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka obatnya adalah kalau kita ingin hilang futur dengan memperbanyak zikir. Kemudian yang kedua adalah sebab futur, yaitu berlebih-lebihan dalam beribadah. Berlebih-lebihan dalam beribadah, mentargetkan ibadah yang banyak, akhirnya tidak sanggup kemudian meninggalkan sama sekali. Jadi disebabkan apa? Berlebih-lebihan dalam beribadah. Kemudian sebab yang berikutnya adalah bergantung hatinya kepada dunia. Bergantung hatinya kepada dunia. Sehingga akhirnya dia meninggalkan ibadahnya, kemudian dia malas untuk mengerjakan ibadahnya. Karena apa? Senantiasa mengingat perkara dunia. Kemudian di antara sebab futur juga adalah sedikit mengingat mati dan akhirat. Sedikit mengingat mati dan akhirat. Maka obat dari futur adalah banyak mengingat mati dan akhirat. Maka bagaimana kita bisa merasa aman dengan fitnah kubur, fitnah akhirat kalau kita sendiri malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan harta satu-satunya yang kita bawa di alam kubur dan alam akhirat cuma amal soleh kita. Kalau kita malas ya, apa yang kita harapkan? Kalau kita malas maka bekal apa yang kita harapkan? Kita tidak bisa ketika di alam kubur cuma mengharapkan amal orang atau doa orang dan seterusnya. Maka sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita malas ketika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bekal apa yang akan kita bawa ketika di alam barzakh dan alam akhirat? Maka dengan senantiasa kita mengingat kematian, bahkan mengingat kematian Rasul perintahkan. Itu menunjukkan mengingat mati hukumnya apa Pak? Ibadah. Kenapa? Karena Rasul perintahkan. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat sang penghancur kenikmatan, yaitu apa? Kematian. Rasul perintahkan berarti itu adalah ibadah. Pian berkendaraan ingat mati itu ibadah. Pian garing ingat mati ibadah. Supaya termotivasi beramal soleh. Maka dengan mengingat kematian. Kemudian cara untuk mengobati penyakit futur dan malas, yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan dalam beragama. Di antara doa yang Rasul sering ucapkan adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala. Atau doa yang tadi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Itu doa Nabi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan sifat malas. Kemudian cara yang kedua adalah teman soleh. Teman yang rajin, yang soleh, teman yang suka menuntut ilmu agama. Pian hendak rajin menuntut ilmu kawan yang rajin menuntut ilmu. Pian hendak rajin menghafal Al-Quran kawan yang rajin menghafal Al-Quran. Pian hendak rajin keliling di Banjar ini belajar, maka kawan yang rajin keliling di Banjar. Pian hendak rajin mengunjun kawan yang mengunjun. Tergantung kawan pian ya, tergantung kawan pian. Hendak rajin ya kawannya orang yang rajin. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak zikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena malas itu penyakit. Bisa jadi Allah timpakan kepada kita karena dosa kita sendiri. Akhirnya malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ditambal dengan beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Muhammad At-Taimimi dalam kitabnya Qawaidul Arba menyebutkan 3 cara bahagia. Salah satunya adalah memperbanyak istighfar. Kalau berdosa langsung beristighfar. Itu cara untuk membahagiakan diri. Ketika berdosa langsung
beristighfar. Maka pian lihat sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah berdusta, tidak pernah menggibah, tidak pernah menyia-nyiakan waktunya, namun beliau senantiasa apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang dalam sehari 70, kadang dalam sehari 100 kali. Makanya walaupun beliau adalah orang yang begitu besar balanya, begitu besar ujiannya, namun beliau adalah orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena beliau senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jadi malam Kamis ya, insya Allah mulai pekan depan kita akan mengaji kembali bersama Ustadz Ahmad Zainuddin. Dan harapannya adalah mudahan penyakit futur malas ini ya kita bisa hilangkan atau minimal kurangi lah. Karena masa pandemi ini ya bukan cuma jamaah Ustadz pun juga bisa malas dan futur. Malas mengajar ya, kadang malas ceramah dan macam-macam. Makanya ini untuk semua ya, bukan cuma pian, ulun pun juga harus introspeksi diri lagi agar kita sama-sama bisa semangat dalam menuntut ilmu agama, semangat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di atas sunnah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa ulun sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.